Tiba-tiba, seorang anak laki-laki menyadari bahwa ia bisa masuk perguruan tinggi dengan membuat surat penerimaan palsu. Ia membuat surat palsu yang tampak sangat nyata dan menunjukkannya kepada ayahnya. "Aku sudah diterima di perguruan tinggi," katanya. Lalu ia menemui temannya dan membuat situs web palsu. Bahkan, ia sendiri memasukkan surat penerimaan palsu ke dalam kotak surat di rumahnya. Ayahnya berkata, "Ini ada surat atas namamu." Begitu dibuka, anak itu tersenyum dan berkata, "Aku diterima di perguruan tinggi." Mendengar ini, sang ibu memeluknya dengan bahagia. Namun sang ayah masih merasa curiga. Keesokan paginya, ayahnya berkata, "Situs web kampus itu tampak palsu, tapi ini ceknya dan aku akan mengantarmu ke kampus sendiri." Mendengar itu, anak itu panik. Ia meminta bantuan dari teman-temannya. Mereka butuh kampus palsu. Seorang gadis berkata, "Bisa diatur." Ia membawa mereka ke sebuah rumah sakit tua yang sudah lama tidak terpakai. Kalau direnovasi sedikit, tempat ini bisa jadi kampus. Semua teman mulai membersihkan tempat itu. Bagian paling kotor adalah toiletnya. Dalam beberapa hari, kampus palsu itu pun siap. Sekarang mereka butuh kepala sekolah. Mereka menemukan seorang pekerja yang dulunya pernah menjadi kepala sekolah di sebuah sekolah kecil. Awalnya dia menolak, tapi kemudian karena dia baru saja kehilangan pekerjaannya akibat keluhan pelanggan, dia pun menerima tawaran itu. Lalu mereka membayar beberapa anak untuk berpura-pura menjadi mahasiswa. Ketika orang tua David mengantarnya ke kampus, semuanya tampak sangat meyakinkan. Ia bahkan mengenalkan teman sekamarnya di asrama. Semuanya berjalan sesuai rencana, tapi kemudian ayah David ingin bertemu kepala sekolah. Awalnya percakapan berjalan lancar, tapi kepala sekolah mulai berbicara aneh dan ngawur. Ayahnya merasa curiga, tapi David menanggapinya dengan bercanda. Ayahnya pun kembali dengan perasaan senang. Namun masalah besar datang keesokan harinya. Seorang pemuda asing datang ke kampus dan berkata, "Saya mendaftar melalui situs web Anda." David mengira dia orang gila yang datang untuk berobat. Tapi pemuda itu berkata, "Masih ada banyak siswa lain yang datang bersama saya." Ketika David keluar, ternyata memang ada kerumunan siswa. Dan yang mengejutkan, mereka semua telah membayar uang kuliah untuk 4 tahun di muka. Jumlah uangnya sangat besar, cukup bagi David untuk hidup santai seumur hidup. Ia pun naik ke panggung, berniat mengungkapkan kebenaran. Tapi tiba-tiba seorang siswa berdiri dan berkata, "Terima kasih Pak, saya tidak diterima dimanapun. Hanya Anda yang memberi saya kesempatan." Tepuk tangan pun bergema di seluruh ruangan. David bertanya, "Siapa di sini yang mendaftar sendiri?" Semua siswa mengangkat tangan. David pun sadar bahwa mereka adalah anak-anak yang telah disingkirkan oleh sistem. Di atas panggung itu juga, ia memberi pidato motivasi. "Kalau kalian bisa sampai sejauh ini, kalian bisa pergi kemanapun. Kalian punya kemampuan. Yang kalian butuhkan hanya satu kesempatan." Semua siswa bersorak bahagia. Teman David ketakutan. "Kalau ketahuan, kita bisa dipenjara." Tapi kini, ini bukan sekadar kampus palsu lagi. Ini telah menjadi harapan bagi anak-anak yang telah ditolak oleh dunia.